Jangan lupa untuk terus menjadi diri sendiri, bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Mungkin teman-teman yang mau jadi duta kita tunggu ya, dari sikap-sikapnya, dari groomingnya, dan paling penting adalah 4G teman-teman. Halo guys, welcome to Pospar Podcast Inpar. Halo semuanya, selamat datang kembali di Pospar. Sudah lama sekali saya tidak menyapa penonton Pospar nih, tapi tenang. Kali ini kami kembali lagi dengan pembahasan yang sudah pasti seru dan bermanfaat. Bener banget nih Kang, tapi kira-kira kita bahas apa nih Kang pada episode kali ini? Sebentar Kang, sebelum kita kasih tahu pembahasan kita kali ini, kita perkenalan diri dulu apa Kang? Oh iya, pantesannya Kang, dari tadi kayak ada yang kurang gitu Kang. Boleh dari Kang duluan perkenalannya? Boleh. Halo guys, perkenalkan nama saya Julfian Miftah dan rekan saya. Halo semuanya, saya Pria Muhammad Iksan. Nah, karena kita udah memperkenalkan diri nih Kang, boleh dong Kang di-spill pembahasan apa sih sekarang ini? Nah, jadi pembahasan kita kali ini akan membahas salah satu hal yang membanggakan dari Inpar, yaitu adalah Duta Inpar. Nah, mungkin Kang Julfian boleh jelasin dulu apa sih Duta Inpar itu? Aduh Kang, bukannya saya nggak tahu atau nggak mau ngejelasin ya Kang, tapi mending kita langsung aja tanya ke dutanya aja nggak sih Kang? Supaya lebih jelas, sejelas-jelasnya. Oh iya, benar banget Kang Jul. Nah, pas banget nih di hadapan kita udah ada Akang Teteh Duta yang keren banget. Halo. Apa kabar nih Akang Teteh semua? Alhamdulillah baik ya, banget. Teh Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Aman-aman banget ya. Aman banget. Aman banget. Sebelumnya terima kasih banyak ya Akang Teteh Duta sudah mau kita ajak ngobrol-ngobrol di Pospar di tengah-tengah kesibukan Akang Teteh sebagai duta. Oke, aman. Terima kasih juga juga. udah mengundang kita ya Teh. Betul Jadi banget. kayak kita merasa wow banget gitu. Merasa dilihat gitu ya Kang? Iya betul, merasa dilihat ya, dan juga terbantu sama Hima ya. Betul banget. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita ini ada pertanyaan nih Kang Teh yang kami wakilkan dari teman-teman semua mungkin yang ingin tahu tentang duta itu seperti apa sih? Betul nih Kak. Nah, Boleh. Mungkin boleh langsung pertanyaan pertama? Oke, boleh. Mungkin kita dari perkenalan dulu ya. Oh iya. Baik. Oke, mungkin sebelum dimulai izin Akang Teteh perkenalan. Aku Akbar Adriswendo dari kelas 5C, dan mungkin rekan saya. Perkenalkan, aku Fauzania Zahra dari kelas 3C. Nah, kebetulan kita juga adalah duta terpilih dari industri perserta tahun 2025 nih, Kang. Seperti Tahun itu. sekarang ya. Kang? Betul, Betul tahun banget. sekarang. Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya Kang. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit tentang diri dan latar belakang Kang Teteh sebagai duta Inpar? Baik. Mungkin dari Teh ini. Boleh dari Boleh. Akang dulu. Oh, dari aku dulu. Oke. Dari Akang dulu. Sweet. Enggak. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Latar belakang mungkin sebagai duta Inpar sendiri. Oh, aku pengen ngasih tahu dulu sebelum jadi duta Inpar. Sebenarnya aku adalah latar belakangnya hanya mahasiswa biasa dari kelas 5C ya. Mahasiswa biasa yang berkuliah tanpa kesibukan. Tapi setelah motivasi-motivasi yang ada, aku beranjak untuk bisa bagaimana sih merubah hidup gitu. Karena aku tuh pengen keluar dari zona nyaman aku. Tadi sebelumnya mungkin kalau misalnya teman-teman pernah lihat di video profil duta aku, itu tuh aku menyebutkan bahwa aku tuh pengen keluar dari zona nyaman. Nah, ketika aku keluar dari zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman untuk bergerak untuk bisa menjadi lebih terlihat dan segala macam lainnya. Nah, mulai dari contoh semester 2 itu semester 2 itu udah join Hima belum ya? Aduh, lupa lagi. Udah ya? Oke, semester 2 aku join Hima. Nah, join Hima di PSDO, belajar dan segala macam. Lalu di tahun setelahnya, periode selanjutnya baru aku mencoba untuk menjadi duta Inpar. Mungkin kayak gitu ya. Dari Tefal ini mungkin gimana nih Tefal? Mungkin kalau untuk dari aku, awalnya itu termotivasi sama Akang Teteh Duta sebelumnya yang ada di Mokaku, yang kita lihat sebagai MC, dilihat sama orang lain gitu. Kelihatannya sopan, terus berani, percaya diri banget, dan juga aura positif vibes-nya tuh kayak kelihatan gitu Kang. Jadi mulai dari situ tuh awalnya aku emang nggak mau kayak aku mau kupu-kupu aja gitu biar nggak pusing juga, atau ya biar santai aja menikmati kuliah gitu. Cuman dari situ aku ngelihat kayak kayaknya seru juga deh kayak Akang Teteh itu, pengen coba deh gitu. Nah, jadi mulai dari situ aku pengen keluar juga dari zona nyaman aku untuk membuat diri aku tuh lebih berkembang gitu.
seperti Jadi itu. intinya kita harus keluar dari zona nyaman ya Kang. Betul. Ke pertanyaan selanjutnya ya Kang. Boleh. Teteh. Apa motivasi terbesar Akang Teteh hingga akhirnya daftar menjadi duta Inpar? Boleh. Tadi kan aku duluan mungkin. Boleh dari Tetehnya. Ganti-ganti Oke, aja. mungkin motivasi aku itu pengen lebih apa ya? Seperti yang tadi aku sampaikan, ingin punya dilihat gitu, dilihat sama orang lain sebagai orang yang punya positive vibes gitu. Kan kalau kita positive vibes tuh kayak nular gitu ke orang-orang. Kayak ingin, iya betul banget. Selain itu juga pengen lebih berani aja sih, lebih percaya diri juga dan ingin mengenal diri aku menjadi lebih baik gitu. Seperti itu mungkin. Oke. Kalau dari aku ya, Kang. Jadi dulu sebenarnya aku adalah tipe orang yang pendiam dan segala macam. Itu dari SMK itu nggak berani untuk berbicara gitu. Nah, setelah masuk kuliah, aku tuh berpikiran gimana sih cara merubah hal tersebut. Nah, untuk merubah hal tersebut tentunya adalah tadi keluar dari zona nyaman. Nah, ketika keluar dari zona nyaman itu aku pertama mungkin ketika menjadi wakil ketua angkatan dari 2023. Nah, di situ mungkin jam terbang aku udah mulai jalan gitu. Nah, di situ titik awal untuk bisa keluar dari zona nyaman. Ketika di situ pertama kali menjadi wakil ketua angkatan, mungkin sebelum wakil ketua angkatan, aku pernah berbicara di depan angkatan 2003 tentang nama angkatan. Nah, itu untuk ngomong saja itu tidak berani gitu. Mau nengok kanan kiri aja kayak keras banget gitu. Tapi setelah dari perjalanan tersebut akhirnya udah bisa berbicara di depan umum. Nah, makanya dari situ aku tuh pengen lebih bisa belajar untuk bisa berbicara di depan umum, lalu terlihat di depan umum gitu. Nah, bagaimana mungkin dari situ aku melihat ternyata ada nih Inpar waktu itu tuh duta Inparnya muncul tahun berapa ya? 2024 ya, sebelum kita. Iya. Itu yang pertama kali. Nah, dari situ tuh aku ngeliat ternyata temen aku menang tuh Teh Kori dulu. Teh Kori. Nah, dari situ kayaknya tahun depan lah. Tahun depan. Nah, ternyata alhamdulillah tahun depan ya ini beneran jadi Manifestingnya duta. jadi Manifestingnya nyata ya, betul. Kang. Itu juga ada di list aku, di list semester. Biasanya aku tuh ngelis di semester 1 harus apa, semester 2 harus apa, semester 3 harus apa. Nah, kebetulan di semester 4 berarti kemarin ya. Semester 4 kemarin dapatlah duta Inpar itu. Gitu paling. Jadi motivasinya sendiri itu adalah berani keluar dari zona nyaman. Betul, kalau dari nyaman dan Dan pengen menemukan rasa percaya diri. juga. betul banget, betul banget. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kang Teteh. Boleh, boleh. Bagaimana sih proses seleksi atau perjalanan Akang Teteh hingga menjadi duta Inpar? Oke. Prosesnya ya Kang. Prosesnya. Oke, kalau dari prosesnya sendiri itu sangat-sangat berat ya, Teh. Kita Menantang tapi menantang juga dan ya, Kang. menyenangkan dan mungkin tidak mau diulang. Karena apa ya, banyak hal-hal yang mungkin perlu dikorbankan dan segala macam gitu. Apalagi kayak dulunya aku adalah orang yang tipe orang tuh takut untuk berani berbicara di depan orang. Ketika mungkin tes duta Inpar itu kan harus public speakingnya bagus, terus bahasa Inggris ada wawancara bahasa Inggrisnya. Iya, ada. Nah kan nggak bisa bahasa Inggris. Bisa lah ya dikit-dikit ya. Belajar ya, kamu masih masih belajar. Nah itu juga kayak aduh ya, bisa nggak ya nih jadi duta Inpar gitu. Ternyata alhamdulillah ketika ada maunya, ketika kita memiliki motivasi yang kuat, tentunya insya Allah jalan tersebut akan terbuka gitu. Nah makanya mungkin kalau tes duta Inpar sendiri berat banget ya. Mungkin ya kalau aku kan pernah ikut ini juga ya, maksudnya duta yang apa ini yang kita tuh PPUS. Nah dari PPUS sendiri sebenarnya yang paling berat itu duta Inpar malah. Betul. Ketat banget Kalau menurut kita ya. menurut kita. Ini udah Kayak- duta Inpar tuh. betul. Iya. Aduh kayak duta Inpar tuh levelnya udah tinggi gitu. Nah mungkin Kalau untuk kayak gitu ya. Proses seleksinya itu dari seleksi administrasi dulu, kayak kita harus nyiapin CV, portofolio, terus juga kita harus menyiapkan motivasi, terus apa ya, seperti mengenalkan diri kita gitu. Oke, makasih. Lalu setelah itu ada proses wawancara juga yang kata Kang Akbar pakai bahasa Inggris. Ada proses wawancara juga, lalu ada tes tulisnya juga ya Kang, tentang pengetahuan tentang pariwisata, tentang Inpar sendiri itu. Jadi memang nggak semudah itu juga, panjang juga perjalanannya, mengorbankan banyak waktu juga. Dan mungkin yang paling aku inget tuh motion challenge ya Kang. Motion challenge-nya. Aduh. Karena itu
apa ya, jawaban kita tuh kayak diberi waktu gitu. Diberi waktu. Dalam waktu 1 menit tuh harus udah bisa menjawab pertanyaan itu dengan apa ya, dengan baik gitu. Betul. Apalagi itu mosinya yang benar-benar kritis tentang kampus ini ya teh. Betul. Apalagi tentang pariwisata itu bikin, waduh, kita harus berpikir cepat dan juga bagaimana kita berbicara dengan lancar gitu ya teh. Saat itu juga Di situ tuh udah deg-degan banget ya. Aduh bahasa Inggris nggak nih ya? Nggak, tapi bahasa Inggris mah aman ya. aman. Lalu Nah, paling itu ya teh. lalu ada unjuk bakat juga. Jadi selain pengetahuan kita juga dites tentang bakat yang kita miliki Betul gitu. banget. Nah mungkin yang terakhir adalah finalnya nih. Iya, Untuk finalnya. dari karantina sebelumnya. Nah itu kira-kira hasilnya akan seperti apa di final ya teh. Nah Betul. mungkin syarat terpenting dari duta sendiri tentunya adalah harus punya motivasi yang kuat. Jadi kalau motivasinya nggak kuat, nanti mungkin di tengah-tengah jadi Males atau ya, males Kang. atau udah grogi duluan gitu ya teh. Betul. Jadi aduh udahlah nggak mau ikutan lah gitu. Nah, makanya harus punya motivasi yang kuat, makanya kayak gitu kan. Jadi perjalanan yang berat juga ya Kang. Betul, Iya. berat banget itu. Selain berat emang menyenangkan juga sih, karena itu menyenangkan juga sih. apa ya, first experience kita juga ya Betul. Kang. Dan kita juga dapat apa ya? Jadi kayak dapat keluarga baru ya teh. Betul Pas selama banget. karantina itu ya teh. Betul. Seru sih, overall seru Betul. juga. Nah, mungkin ditunggu ya teman-teman yang mau Iya. dibukain par. Boleh teman-teman. ditunggu tahun depan. Yang mau jadi duta boleh ya tanya-tanya ke Kang Teteh. Boleh langsung aja tanya ke kita ya. Lalu pertanyaan selanjutnya ya Kang Teteh, dari perjalanan kalian tadi jadi duta Inpar itu, apa makna pribadi yang Kang Teteh rasakan ketika menyandang gelar duta Inpar? Waduh. Mungkin untuk makna pribadinya seperti terharu ya Kang, karena udah sejauh ini nih, bukan hanya mulai dari seleksi, tapi sebelumnya itu menyiapkan diri supaya berani gitu untuk maju daftar menjadi duta Inpar. Sampai jadi duta Inparnya itu terharu dan juga ada rasa bangga karena ternyata aku bisa ya sejauh ini gitu, percaya sama diri sendiri. Itu perlu juga sih Kang. Betul banget. Kayak itu yang paling benar ya teh, kita tuh harus percaya diri untuk bisa mau apa cita-cita kita gitu. Kalau kita nggak mau sendiri, tentunya cita-cita tersebut tidak akan tercapai mungkin gitu ya teh. Betul. Nah itu mungkin makna hidup yang diterima. Dan juga aku tuh banyak belajar dari perjalanan duta Inpar ini. Dulu tuh aku adalah orang yang tipenya suka bercanda-bercanda gitu. Jadi di situasi apapun itu suka bercanda gitu. Selipin ada jokes ya Kang. Iya, jokes gitu, malah bahkan kayak serius aja selalu ada bercanda. Dan itu mungkin terkadang ada yang mungkin teman-teman aku tuh kesel gitu, orang lagi serius dibercandain, orang lagi serius dibercandain. Nah itu makanya pas ketika jadi duta Inpar, ternyata aku sebenarnya pas duta Inpar juga ada Iya. bercanda-bercanda. Nah tapi setelah adalah masukan dari beberapa orang, dari beberapa orang, Jadi mengevaluasi diri. ya mengevaluasi diri, ternyata Bar, kalau misalnya di profesional lu harus profesional, jadi jangan bercanda-canda terus. Nah dari situlah ternyata nggak semuanya bisa dibercandain gitu, makanya itulah makna hidup. makna dari duta Inpar gitu. Aku tuh langsung ternyata nggak semuanya bisa dibercandain gitu sih paling. Jadi terketuk ya Kang. Terketuk, betul. Serius. Jadi aduh, kalau misalnya berarti misalnya nih kayak contoh nih, kita kan lagi profesional ya, berarti nggak usah bercanda-bercanda atau gimana. Boleh sih bercanda-bercanda dikit, nggak apa-apa kan ya di sini ya? Nggak apa ya. Santai kalau di sini. Ya di sini mah santai ya guys ya di sini ya. Nah kalau misalnya ya misalnya kalau kayak tadi pertandingan di duta Inpar gitu, jangan bercanda-bercanda. Karena kan di setiap, itu duta Inpar juga di setiap apapun yang kita lakukan itu pasti dinilai gitu. Dinilai etikanya juga. Etikanya dan segala macam. Bukan Nah, itu cuma makanya. pengetahuan, bukan cuma bakat diri sendiri, tapi etikanya juga Etikanya. diperhatikan biar Betul banget. terbiasa sampai setelahnya gitu. Karena etika itu lebih di atas daripada ilmu ya teh. Betul, nomor satu. Betul banget ya. Setuju kan Kang? Setuju. Teman-teman juga setuju nggak? Teman-teman setuju nggak? Setuju, teman-teman. Oke, Setuju, setuju silakan banget teman-teman pasti juga ya. Gitu mah Mungkin gitu. next ke pertanyaan selanjutnya Kang. Boleh, Boleh. Kang Fadel. Menurut Kang Teteh sendiri nih, apa peran penting seorang duta Inpar di lingkungan kampus maupun masyarakat? Peran pentingnya mungkin menurut aku sendiri, peran penting itu bukan cuma tentang diri kita tuh harus baik gitu, biar dilihat baik juga sama orang lain. Lebih ke harus tulus dalam menjalankan amanah sebagai duta Inpar.
Peran pentingnya apa tuh, Kang? Peran penting dari Duta Inpar sendiri. Nah, tadi mungkin disebutkan ya, secara halusnya adalah duta itu bukan hanya sekedar dari sasnya aja, tapi bagaimana duta itu bisa berdampak mulai dari prodi dan juga masyarakat. Contohnya misalnya kayak kita nih, nanti kita bakal kerja sama juga sama Sospol juga ya. Berdampak bagi kampus, jadi teman-teman harus datang nanti tanggal berapa kita? Tanggal 30. Tanggal 30 kita akan bermain. Nah, bermain. Apa sih, Kang? Nah, bermain itu apa? Bermain bersih-bersih bersama Inpar. Nah, kita akan betul. Iya, itu salah satu apa ya? Kita ingin memperlihatkan dampak kita Betul, kepada terhadap prodi, kampus, lingkungan dan juga masyarakat tentunya. Iya. Teh. Nah, itu paling, dan juga paling kalau misalnya Duta Inpar mah tugasnya ya seperti biasa sebagai duta, karena ikonik ya, ikon dari sebuah kampus gitu. Mahasiswa yang menjadi ikon dan juga role model dari mahasiswa gitu tentunya. Iya, Makanya jadi Duta Inpar juga ya harus bisa menjaga dari dirinya sendiri gitu paling itu ya. Jadi di Unpad tuh harus siap jadi apa ya? Jadi role model lah. Betul banget, betul banget. Karena apapun perilaku yang kita perlihatkan tuh pasti dinotis Pasti gitu. dinotis, betul banget. Jadi Pasti akan dinotis harus ya. apa ya? Bukan jaga image sih. Iya, jaga image Benar sih. sih, jaga image. Ya maksudnya kayak hampir terlihat sempurna lah gitu. Hampir perfect gitu. Karena kan yang perfect mah milik Tuhan. Asik. Masya Allah. Masya Allah. Jaga image tapi harus tetap Jaga image. menjadi diri sendiri. Karena kan kayak misalnya contoh, aku nggak pakai kaos kaki, Kang Akbar nggak pakai kaos kaki gitu. Gimana sih Duta? Masa Duta Nanti nggak kayak pakai kaos gitu. kaki? Nah, itu banget. Nah itu makanya sih agak ya gimana ya gitu ya. Iya. Nah, Tapi beban tersendiri juga. Betul, tapi ya jangan dibebanin karena itulah yang harus kita tanamin dalam diri kita. Kita tuh harus bisa berubah gitu, menjadi orang yang lebih baik gitu. Tuh, karena itu pilihan kita juga Karena ya kita kan. pilihan kita yang menjadi duta kan tadi gitu. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, sejauh ini kegiatan apa saja yang sudah Akang Teteh lakukan dalam menjalankan peran sebagai Duta Inpar? Untuk kegiatan sendiri dari awal kita sebagai Duta Inpar itu sudah sudah berkolaborasi dengan Hima juga. Jadi seperti pembawa acara di Hima, di setiap acara Hima. Lalu memperlihatkan role model yang baik juga kan. Untuk apa yang kita lakukan tuh nggak harus besar ya. Harus tulus dan juga konsisten aja gitu. Jadi mungkin untuk yang kita lakukan saat ini belakangan ini itu berkolaborasi dengan Akang Teteh Hima, lalu menjadi pribadi yang lebih baik juga. Dan untuk nanti kan bakal ada kolaborasi juga dengan bermain ya. Nah itu. Sospol ya Teh. Iya, Sospol. Iya. Sospol. Mantap. Nah, itu juga kita juga kemarin mungkin yang berdampaknya adalah ke masyarakat ya Teh. Oh, Di iya, PKM. Oh, iya. Betul, PKM di Lebah Madu Pasundan ya Teh. Iya, Kita ikut betul. kebetulan jadi Duta Inpar kebetulan untuk Membranding memberikan juga di dan sana. juga membranding Inpar nih gitu bersama Lebah Madu Pasundan gitu. Mewakilkan Inpar lah. Betul, Betul, mewakilkan karena kemarin Inpar. kita juga kegiatannya dengan Kaprodi dan angkatan 2021 juga mengembangkan lebah madu Pasundan, tersebut. Betul. Itu paling Cikang. Mungkin lanjut ke selanjutnya kan. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, adakah tantangan yang paling sulit Akang Teteh hadapi selama menjadi Duta Inpar? Tantangan Yang paling tersulit. sulit, Kang. Tantangan Sulit tersulit banget apa ya? Mau jadi mungkin apa Boleh dulu? dari Akang dulu. Oh, boleh Akang dulu ya. Oke, tantangan tersulit adalah menjaga image-nya sendiri. Tadi ya, karena aku adalah orang yang suka bercanda gitu. Atau kadang tuh nggak tahan untuk bisa jaga image gitu. Kayak kemarin contoh mungkin yang tabola-bola di sini. Iya. Kan harusnya Acara iya. hiburan ya. Yang Batara itu Nggak kan kuat dia pengen aku tuh nggak maju. kuat, aduh kayak aduh jempol udah gerak-gerak nih, tangan udah gini-gini nih, udah pengen joget aja gitu bawahnya. Tapi kan sebagai Duta Inpar maksudnya kan punya marwah yang seharusnya sebenarnya boleh sih joget ya, tapi jangan yang gitu kan. Jangan jaga image. Nah itu yang paling sulit adalah jaga image-nya gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu sih. Kalau Iya, Fauzi mungkin sama udah sama. jaga image ya. Karena Iya. itu tadi sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan diperhatikan sama seseorang. Karena kan kita tadi pertama adalah role model dari mahasiswa. Kalau role modelnya jelek, tentunya nanti pasti pandangan dari mahasiswa sendiri juga akan jelek. Nah itu paling kalau tantangan terberat selama ini menjadi Duta Inpar sih. Iya. Setelahnya kita
seru sih ya jadi duta Seru. Inpar juga. Walaupun perjalanannya memang berat sih. Nah, itu teman-teman semua ya. Boleh dengerin. Oke. Jadi apa ya, jaga image, antara menyeimbangkan jaga image sama menjadi diri sendiri gitu. Betul. Itu paling sih. Next ya Kang Teteh, bagaimana cara Kang Teteh membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan tanggung jawab sebagai duta? Wah, ini nih Akang yang sibuk gimana nih Kang? Agak kompleks. Aduh. Iya. Oke, teman-teman, mungkin ini juga beberapa orang sudah tahu ya. Kita tuh pertama harus tahu prioritas utama kita apa. Betul. Kalau teman-teman tahu nggak prioritas utamanya apa kira-kira? Yang pasti Kuliah. Kuliah, betul, akademik dulu. Betul, akademik Nah, nomor jadi mungkin kalau misalnya kita nantinya masuk organisasi, tadi apa aja tadi pertanyaan, maaf, aku lupa. Bagaimana cara Kang Teteh membagi waktu antara kuliah, Kuliah, organisasi, dan tanggung jawab sebagai duta? Duta. Nah, mungkin kalau organisasi dan tanggung jawab sebagai duta juga sama ya, hampir sama. Nah, akademik dan tanggung jawab dan organisasi. Kita harus tahu dulu membagikan. Yang utama adalah tadi pertama dari akademik. Jadi kalau misalnya nantinya teman-teman masuk organisasi, teman-teman harus tahu dulu tadi prioritas utamanya apa. Akademik kan. Skala prioritas. Betul, skala prioritasnya. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas dari dosen di jam 15.00 dan juga ternyata di 15.00 tersebut teman-teman ada tugas dari organisasi. Rapat lah kan. Betul, rapat. Nah, jadi teman-teman harus apa dulu? Apa? Kuliah dulu. Nih, ya. jawabannya di sini. Oke, yang dilakukan adalah pertama kita kerjakan dulu tugas kuliahnya. Betul. Jadi pun kalau misalnya pasti kan dosen ngasih tugas misalnya setelah kelas jam sekian akan ada deadline-nya gitu tugas. Nah, jadi setelah teman-teman kelas langsung dikerjain gitu. Setelah dikerjain baru boleh langsung ngerjain tugas organisasi. Jadi biar nggak burn out gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti aja gitu. Ngerjainnya mah bisa nanti gitu. Itu nanti bakal jadi menumpuk gitu. Aduh, pusing lagi. Tugas ini gitu. Nah, Jadi pusing sendiri itu kan. betul, jadi pusing sendiri. Mungkin teman-teman sini merasakan dikit lah ya kita mah. Lumayan lah. Betul, lumayan pasti lah ya gitu. Paling kalau dari Fauzan ini gimana? Kalau untuk dari aku kurang lebih sama kayak Kang Akbar, memprioritaskan kuliah dulu ya tentunya. Dan kalau misalkan ada tugas itu aku tuh selalu bikin deadline untuk diri sendiri. Memang sih dari dosen pasti deadline minggu depan gitu ya. Tapi kalau untuk diri aku sendiri itu maksimal tuh 3 hari tuh tugas itu tuh udah harus selesai gitu. Jadi yang paling maksimal tuh 3 hari harus udah selesai. Mau gimana pun yang penting harus selesai gitu. Betul banget. Agar karena kan setiap hari kita pasti dikasih tugas baru ya. Betul. Biar tidak menumpuk juga. Lalu untuk menyeimbangkan dengan organisasi kurang lebih sama juga dan menyeimbangkan dengan duta. Karena kalau ada duti ya, kalau misalkan duta tuh biasanya kan ada surat undangan gitu. Nah, jadi kita menyesuaikan juga untuk tanggal dan waktunya. Jadi sebisa mungkin dari organisasi dan juga dari perkuliahan itu harus udah selesai gitu tugasnya. Betul banget. Nah, itu makanya nanti teman-teman kalau punya tanggung jawab sebagai duta atau mungkin nggak duta lah, akademik dan juga organisasi, yang diluankan adalah akademik dulu dan juga jangan dinanti-nanti tugasnya. Itu sih paling penting. Utamakan kuliah teman-teman ya. Betul banget. Intinya itu adalah mengatur waktu kuliah dan organisasi. Betul banget. Betul. Tugas dosen nomor 1 teman. Tugas dosen nomor 1. Mungkin bisa lanjut selanjutnya kan? Boleh. Apa perbedaan nyata yang Akang Teteh rasakan setelah menjadi duta dibandingkan sebelum terpilih? Perbedaannya. Iya. Kalau untuk aku sendiri perbedaannya awalnya aku tuh introvert ya Kang Akbar. Iya, bener. Pendiam banget kayak ya udah sih gak mau kelihatan gitu, gak mau kelihatan kayak yang penting aku ada di sini gitu, gak mau terlihat menonjol gitu. Lalu setelah berpikir kembali ternyata yang diam-diam aja tuh kayaknya nggak ada manfaatnya deh, nggak bisa mengeksplor lebih jauh deh, nggak bisa belajar tentang diri lebih jauh gitu. Jadi Nggak tahu dunia luar lah. betul, jadi mulai memberanikan diri yang tadi juga sempat disampaikan, keluar dari zona nyaman gitu. Karena ternyata mencoba hal baru itu menyenangkan gitu, teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru ya. Karena kalau nggak dicoba ya kita nggak akan tahu gitu. Betul banget. Oke, kalau dari aku sendiri tentu perubahannya tadi yang ya, yang tukang bercanda terus gitu, tukang bercanda dan juga mungkin dulu aku tidak bisa berbicara dengan lancar gitu di depan orang-orang. Tapi setelah masuk Duta Inpar sendiri,
banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hidupku. Mulai dari tadi bisa berbicara di depan umum, terus berani di depan umum, dan juga bisa menempatkan bercandanya kapan nih gitu. Menempatkan posisi ya, Kang. Menempatkan posisi, dan juga mungkin teman-teman kalau jadi duta juga apa ya? Kalau perbedaan sebelum aku dan sekarang mungkin ada privilege sedikit ya. Iya. Nah, itu enaknya dari duta, ada privilege sedikit. Mungkin kalau teman-teman nanti jadi tamu undangan, konsum maaf. Konsum ya gitu, ada konsum dikit lah ya. Nah, itu paling enaknya ya teh. Sama mungkin kayak dipandang orang tuh wah duta gitu. Tapi kalau itu mah aku nggak yang wah banget gitu ya. wah banget ya. Karena Tapi itu apa ya, lebih ke bonus aja sih dari kita ya. nah itu paling yang paling aku rasakan adalah perubahan dari diri sendiri aja gitu paling sih. Lebih percaya diri, Lebih percaya lebih diri, berani, dan berani. lebih mengenal diri sendiri. Betul banget. Nah itu sih paling Kang kalau dari aku. Nah, untuk pengalaman paling berkesan selama menjalankan peran sebagai duta Inpar itu apa sih Akang Teteh? Untuk pengalaman menjadi yang paling berkesan. Iya, paling berkesan. Kalau dari aku ya tentunya waktu karantina ya, proses seleksi itu berkesan banget gitu, karena beneran first experience yang aku tuh bertemu orang-orang hebat gitu. Nggak pernah terpikirkan sama aku tuh aku bisa ngobrol, bisa ketemu sama orang-orang yang hebat gitu, dari baik dari prodi maupun di luar prodi. Dan juga mungkin yang paling berkesan tuh waktu di grand final ya. Karena itu beneran ya first experience juga, karena first experience tuh beneran jadi memori yang melekat Sendiri gitu lah. di kita ya. Lalu untuk Duti sendiri yang berkesan itu waktu Duti menjadi MC Mabim. Oh, MC Mami. Iya, karena kayak seneng banget gitu berinteraksi sama maba-maba, iya, sama maba juga, terus sama Akang Teteh panitia yang selalu care gitu sama kita kalau misalkan ada Duti gitu. Betul. Kalau aku juga sama mungkin ya, pengalaman yang paling berkesan adalah ketika kita grand final ya teh. Itu deg-degannya dapat banget. Terus abis itu kayak pusing banget malam-malam. Aduh ya takut gitu, takut. Nggak bisa tidur ya, Takut Kang? nggak bisa tidur, deg-degan harus ngomong apa ya besok gitu. Kayak ya udahlah pasrah aja. Mungkin yang terbaik adalah yang dipilih Tuhan gitu kan, pasti. Betul. Pasti yang udah terpilih pastinya nggak akan mengecewakan karena kan langsung dipilih sama Tuhan ya. Nah itu paling sama duty yang paling berkesan adalah menjadi MC sih menurut aku. Jadi MC karena dulu aku itu benar-benar pengen jadi MC dan alhamdulillahnya mungkin sedikit senang dan sedih. Sedihnya pertama meninggalkan keluarga di Komdis gitu, dan juga keluarga PSDO. Kedua adalah senangnya bisa apa ya, lebih explore lagi gitu, bisa jadi diri sendiri. Kayak misalnya bisa kenal sama maba-maba, terus bisa jadi pembawa acara dan bisa kelihatan happy gitu. Nah gitu mungkin kalau dari 2025 mungkin ngeliat aku mah nggak serem ya. Kalau 2024 mungkin Iya. Beda, langsung beda ya beda pandangannya, image-nya. pasti agak beda ya gitu ya. Itu paling sih Kang. Baik, untuk selanjutnya gimana sih Akang Teteh dalam membantu membantu positif web branding positif kampus. Jadi gimana sih Akang Teteh jadi membawa nama kampus jadi positif? Oke, mungkin karena kita Gen Z ya, Kang, tentunya menggunakan sosial media, seperti kalau misalkan ada kegiatan di kampus atau kita lagi duty, itu kita posting di sosial media biar followers kita tuh tahu gitu. Oh, Inpar ternyata aktif ya, Inpar ternyata banyak acara ya. Jadi dari dutanya sendiri itu mengenalkan acara-acara yang ada di Inpar, seperti memposting kayak gitu. Betul. Lalu juga mungkin kalau di lingkungan kampus itu seperti role model juga, gimana kita harus bergrooming dengan baik menggunakan 4G gitu. 4G kan kalau di kampus kita kan memang harus selalu dipakai ya. Bisa ya? Iya, wajib banget. Jadi harus menerapkan 4G juga yang baik, representasi yang baik menjadi mahasiswa Inpar gitu. Betul banget. Nah, itu yang paling terpenting adalah dari diri kita sendiri sebagai duta. Karena kalau diri kitanya jelek, tentu nanti branding kampus pun juga akan jelek. Nah, itu yang paling dikedepankan adalah 4G ya Teh. Betul. Kalau misalnya kita membawa nama Inpar keluar gitu, contoh kayak WTD kemarin, tentunya kita harus bisa menunjukkan bahwa Inpar ini memiliki sikap yang sopan dan juga menerapkan 4G, mulai dari grooming, greeting, gesture, dan global kode etiknya Teh. Betul. Paling kayak gitu sih Kang. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Kang Teteh. Bagaimana Kang Teteh melihat peran generasi muda dalam melestarikan budaya dan pariwisata Indonesia? Generasi muda boleh kan? Peran apa maksudnya? Peran generasi muda dalam melestarikan budaya dan pariwisata Indonesia. Oke, pandangan aku ya Ya, terhadap gimana, Kang? Oke, tentunya sebagai anak muda
anak muda itu kan adalah pemegang tombak estafet kepemimpinan ya. Jadi di mana anak muda itu harus bisa berkarya dan juga bisa apa ya teh berdampak terhadap pariwisata. Nah mungkin kalau misalnya pelestarian budaya tentunya kalau dari anak muda sendiri jangan mau terbawa dari budaya-budaya luar mungkin. Contoh budaya-budaya luar apa ya? Apa ya budaya-budaya ya? Ya, jadi lebih melek sama budaya yang ada di kita gitu. Betul, tanpa menghilangkan dari budaya kita sih tentunya. Kita harus terus melestarikan budaya Indonesia dan juga pariwisata Indonesia gitu. Nah tentunya sama budaya luar itu. betul. Jangan terpengaruh sama dunia luar gitu. Ya, Kang. Mungkin karena kita insan pariwisata ya. Jadi misalkan kita ke sebuah destinasi nih, tentunya harus menjaga Sabta Pesona. Sabta Pesona itu harus diterapkan seperti jangan membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan gitu. Dan ikut mengembangkan suatu destinasi itu tuh biar berkelanjutan gitu dengan cara kita mungkin memposting media sosial seperti itu. Nah, tadi yang aku bilang kan karena kita kan Gen Z mungkin ya teh. Bagaimana kita bisa berkarya melalui media sosial gitu. Karena kan sekarang marketingnya itu 4.0 yang dimana marketing melalui dari media sosial gitu. Nah itu Seperti paling. ini juga. Nah mungkin seperti kita ini sekarang ya Kang, kita membranding Inpar dan juga membranding Duta gitu melalui media sosial. Sospol, Ya, ya. Sospol gitu ya. Sospol. Keren banget nih Sospol GG. Keren Yang paling kita ya. keren Kang. Oh, paling keren ya Sospol, betul banget. Sospol. Siapa yang mau masuk Sospol? ditunggu. Buat yang tertarik masuk Sospol ataupun daftar duta boleh tahun depan. Langsung aja. Mungkin pertanyaan selanjutnya kan, Boleh Boleh. banget. jika ada kesempatan, program atau inisiatif apa yang ingin Akang Teteh jalankan sebagai duta Inpar? Program mungkin yang akan terrealisasikan nanti, insya Allah. Insyaallah. Kita ingin menghijaukan kampus gitu. Seperti nanti di Bermain itu terima kasih sudah menampung ide kita dan ingin berkolaborasi gitu dengan kita. Jadi itu suatu program yang Duta juga emang rencanakan gitu. Betul banget. Sama sih betul itu yang semoga nanti kita bisa berdampak berkelanjutan dan juga panjang gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita masuk kampus nantinya, wah ini nih saya pernah nanam pohon ini nih. Gitu. Kayak teman-teman tuh, Udah gede lagi gitu. Wah udah gede ya gitu. lulus tuh, Bang. Pas udah lulus, pas mungkin punya anak gitu, anaknya masuk Inpar juga. Itu dulu nih ayah nih yang nanam nih, gitu kan. Keren banget gitu sih paling. Ya itu paling kita tuh pengennya berdampak mulai dari sekecil apapun itu ya kita dari kampus dulu ya Teh ya. Betul. Dengan menanam pohon gitu paling bersama dari Sospol. Gitu. Sospol Terima kasih ya lagi. Sospol udah Terima kasih, mewadahi. Sospol. Terima kasih banyak Sospol. Pertanyaan selanjutnya ya Kang Teteh. Menurut Akang Teteh, kualitas utama yang harus dimiliki seorang duta itu apa sih? Kualitasnya tuh. Iya. Boleh nih dari apa? kualitasnya Teh Fauzan ini bagus banget. Kualitas dalam diri kita gitu. Iya betul. Mungkin lebih apa ya? Kalau dari aku lebih menjaga etika aja sih. Kita harus tahu gitu menempatkan diri kita dalam situasi apapun. Lalu juga jangan pernah takut untuk berani mulai sesuatu dan just be yourself aja. Jangan melupakan diri sendiri gitu. Oke, yang terpenting untuk menjadi seorang duta ya. Betul banget sama. Seorang duta itu harus memiliki dan juga mengedepankan etika. Karena etika itu tadi di atas segalanya ya. Jadi percuma kalau misalnya teman-teman pemikiran atau punya otak yang masih bagus gitu, pinter, ranking 1 dan segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman punya mungkin ya public speakingnya bagus gitu. Tapi kalau teman-teman etikanya jelek itu sama aja nol gitu. Dilihat orang-orang juga aduh gitu nol ya. Tapi kalau teman-teman punya etika yang baik dan juga sikap yang baik, tentunya pasti teman-teman akan dilihat dari orang, wah orang ini baik banget nih gitu, sopan banget gitu paling. Karena yang paling terpenting adalah etika gitu kalau menjadi duta ya. Sama niat yang baik juga sih. Betul Karena banget. kalau dari kitanya tulus itu pasti sampainya dengan tulus juga gitu kepada Betul orang. banget. Iya sih benar itu juga ya Teh. Mm-mm. Harus tulus karena kalau misalnya pengen jadi duta Inpar cuma pengen famous aja atau biar followersnya banyak itu ya aduh ya jangan ya. Gitu sih. Pasti itu juga kelihatan lah karena kan Iya. itu berkaitan dengan etika juga paling. Itu sih paling. Berarti untuk duta selanjutnya beretika juga ya Kang? Betul, Iya, harus harus. punya etika yang baik teman-teman. Harus Harus menjaga banget. etika ya kalian ya. Betul banget. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya kan Teh, Boleh. adakah tips yang bisa Akang Teteh bagikan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin berprestasi atau menjadi duta seperti Akang Teteh ini? Oke,
Tips-tipsnya. Tips and trick. Mungkin kalau dari aku adalah tips and triknya teman-teman harus bisa memperbaiki diri sendiri dulu. Jadi kalau teman-teman nggak memperbaiki diri sendiri, nantinya pasti kedepannya akan rusak gitu. Dan juga teman-teman harus punya motivasi yang kuat, motivasi hidup. Mulai dari motivasi hidup atau motivasi atau cita-cita yang teman-teman inginkan gitu. Kalau teman-teman nggak punya cita-cita atau motivasi hidup, tentunya nanti teman-teman akan jalan hidupnya tuh cuma hilang arah dan juga ya udahlah hidup ngalir aja gitu. Nah itu yang buruk gitu teman-teman. Makanya jangan sampai kayak gitu. Teman-teman mungkin dari sekarang harus punya motivasi hidup. Misal kalau motivasi hidup saya adalah baik ke semua orang. Contoh ini ya, pengen motivasi baik ke semua orang, bermanfaat dan ke semua orang gitu. Dan juga mungkin punya cita-cita sekecil apapun, mungkin dari kecil dulu yang di Inpar. Saya pengen cita-citanya pengen jadi duta gitu. Nah, kalau pengen jadi duta pasti nanti langkahnya misalnya dari teman-teman dari 2025 yang mungkin dari masih maba gitu. Kalau pengen saya nanti jadi duta, saya pengen etikanya baik saya pengen grooming baik gitu. Biar nanti pas ketika duta saya udah dilihat, wah ternyata anak ini memang sopan gitu. Saya harus menjaga etikanya gitu paling sih ya. Tips and trick biar jadi duta. Mungkin kalau berprestasi mah teman-teman itu pasti juga menyusul ya. Karena kalau teman-teman bisa memperbaiki dari diri sendiri, tentunya nanti teman-teman bisa berprestasi gitu. Dan mungkin sering-sering ikut lomba aja sih ya. Nanti insya Allah pasti bisa lah berprestasi. Tuh, mungkin kalau untuk dari aku jangan pernah takut untuk berani memulai yang tadi seperti aku bilang, karena kalau kita nggak mulai ya mau kapan gitu. Lalu jangan pernah nunggu sempurna gitu buat mulai sesuatu hal. Kayak emang harus harus evaluasi diri kita sendiri dulu juga biar menjadi lebih baik. Cuman kan nggak harus sempurna dulu gitu. Seperti kemarin aku juga daftar duta itu nggak nunggu sempurna. Aku masih kurang public speakingnya, masih kurang menjaga time managementnya. Tapi mulai dari situ kan aku belajar ingin menjadi lebih baik ya menjadi duta. Jadi ya seperti itu, jangan pernah takut untuk memulai dan jangan nunggu sempurna aja buat mulai. Ibarat tuh kalau misalnya di main bola, kita jangan nunggu bolanya, jangan nunggu bola datang, tapi kita yang kejar bolanya gitu. Nah itu Tips and trick buat cowok-cowok tuh yang main bola. Kalau cewek mah orang ngerti mas ya. Intinya harus berani keluar dari zona nyaman. Betul banget, keluar dari zona nyaman. Mulai aja dulu. Betul banget. Mungkin kayak teman-teman juga pasti dulu kan masuk IMA belum ada apa-apa ya. Mungkin pas sekarang masuk IMA ada perkembangan ya kan. Alhamdulillah. Kayak nih sekarang duduk di sini itu pasti kan perkembangan kan. Udah berani sekarang. Betul, udah berani kan. Dulu pasti mungkin takut-takut gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman pengalaman dari kakak-kakaknya juga ya, kayak gitu. Intinya harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman dulu. Keluar dari zona nyaman, lalu menemukan motivasi biar nggak putus di tengah jalan gitu. Betul Dan banget. harus tulus aja gitu, niatnya harus tulus dari awal biar kedepannya dipermudah dan bisa sampai dengan tulus juga sama. Dengan sepenuh hati ya. Iya betul banget gitu. Udah nggak kerasa Kang nih, udah ada di pertanyaan terakhir. Oke. Bagaimana cara Kang Teteh menjaga semangat dan motivasi dalam perjalanan panjang sebagai duta? Menjaga semangat itu tentunya aku selalu flashback gitu. Kenapa aku mulai gitu? Kenapa aku mulai? Ya karena aku ingin ada di posisi ini gitu. Jadi seperti yang aku tadi bilang juga, jaga motivasinya agar tidak putus di tengah jalan gitu. Kalau untuk down nih pasti ada ya Kang ya, waktu-waktu kita down gitu. Entah itu dari respon orang-orang atau mungkin ragu sama diri sendiri kayak, ih aku cocok gak ya kayak gini, aku bisa gak ya jadi duta gitu. Dan untuk mengatasi itu aku balik lagi ke awal gitu, kenapa aku mulai jadi duta, kenapa pengen jadi duta gitu, apa yang mau aku kasih gitu. Jadi sebelum itu tercapai ya tentu harus selalu diusahakan agar berusaha menjadi lebih baik aja gitu. Betul. Nah, sama banget sama Fauzan ini juga, kita harus menekankan motivasi hidup kita gitu. Motivasi yang kita bangun gitu. Jadi intinya ketika kita memiliki motivasi yang kuat, tentunya pasti jalannya akan terbuka gitu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk menjaga dari motivasi kita sendiri, tentunya tadi kan motivasi dibuat ya. Jadi kalau misalnya kita di tengah-tengah udah malas gitu, balik lagi ke awal gitu. Harus diingat lagi. Jadi kita di sini tuh mau apa sih gitu. Kalau misalnya contoh aku di kampus pengen cum laude gitu, di pertengahan jalan ya malas kayaknya salah jurusan deh gitu. Udah salah jurusan gitu. Enggak sih, jurusan mah itu enggak ya. Maksudnya kan cita-citanya kan cum laude kan. Iya. Nah ya malas udah malas ngerjain tugas gitu, udah nggak mau kuliah gitu. Nah tapi balik lagi ke
motivasi kita seawalnya. Oh iya, aku kan pengen kumlot ya. Aku kan pengen membanggakan orang tua ya. Nah, jadi semangat kita nantinya akan bisa terus-terus menyala gitu ya. Menyala bangku gitu. Gitu paling sih. Heeh. Gitu paling teman-teman. Gitu ya teman-teman. Teman-teman semua dengar ya. Ingat kata-kata duta kita ini. Jadiin motivasi buat kalian Betul yang pengen banget. jadi duta. Nah mungkin teman-teman yang mau jadi duta kita tunggu ya. Dari sikap-sikapnya, dari groomingnya, dan paling penting adalah 4G teman-teman. 4G. 4G-nya. Tahu teman-teman 4G? Coba Asik. sebutin Nah, apa ya? Grooming. Tahu grooming teman-teman? Grooming ini bagaimana kita berpakaian, karena kan pakaian adalah sangat penting ya, penampilan itu sangat penting karena ketika First look-nya. first look gitu. First look itu menentukan nanti kedepannya akan seperti apa gitu. Karena tadi penampilan sangat penting untuk first impression. Lalu kedua adalah grooming, greeting. Bagaimana kita bisa menyapa seseorang gitu. Nah itu Etika paling bertutur ya. untuk teman-teman jangan lupa menyapa. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau nyapa, jangan selamat pagi, jangan nunduk banget, tapi gini aja, sambil senyum aja, iya, sambil senyum aja, pagi Kang, pagi Teh, pagi teman, pagi teman-teman gitu, paling kayak gitu aja, jangan sampai nunduk-nunduk mah nggak apa-apa gitu, ya paling kayak gitu. Sama grooming, greeting, gestur. Nah ini yang diperhatikan adalah gesturnya teman-teman. Gestur apa sih? Gestur tahu Teh? Gestur. Gesturnya harus profesional ya Kang. Betul, Kita kan dari awal semester itu udah diajarin beauty and grooming class yang dimana pasti ada etikanya juga kan, bagaimana cara duduk, berjalan gitu. Jadi diperhatikan juga karena kita insan pariwisata tentunya bakal bekerja di industri pariwisata juga. Jadi memang harus langsung banget ya. Lalu global code etik itu etika kita menjadi insan pariwisata gitu, harus perhatikan. Nah, teman-teman juga jangan lupa dihafal nih ya global kode etiknya. Ada yang tahu nggak kode etiknya? Ada di bawah sini, teman-teman. Teman-teman tahu ini dia udah pada jago ini mah. Tanya mungkin buat teman-teman yang nonton jangan lupa dihafal ya. Betul. Kalau akang ini mah udah pasti hafal lah. Udah Siapa? jago lah. 10 teman-teman Tuh. Iya. Itu mah Mau disebutin Bang? boleh disebutin Boleh, mungkin. salah satunya. Mungkin nanti di next episode. Oh, oke, di next episode kita akan membahas global code etik mungkin ya Kang. Boleh, kita Oke. bahas ya next, Boleh, next boleh. episode-nya tentang global code etik. Oke. Nantikan semuanya ya. Oke. Terus nantikan episode kita. Betul banget ya. Oke, selain 4G juga mungkin harus tetap menjadi diri sendiri, just be yourself. Just Biar yourself ya semuanya. Betul banget. Itu paling sih ya. Gitu ya. Oke, Akang Teteh Duta ini itu dia teman-teman pembahasan kita bersama Akang Teteh Duta yang keren-keren banget Kak. Betul kan. Keren-keren banget itu duta kita ini. Betul. Masya Allah. Kang Jul setelah mendengar penjelasan dari Akang Teteh Duta, Kayaknya Kang Jul mau tahun depan daftar juga. Kayaknya sih Kang tertarik sih ya. kayaknya. Wih, kami tunggu ya Kang. Ini. Betul banget. Saya siapa sih yang tertarik jadi Betul duta, Kang? banget. Melihat Akang Teteh ini kayak wah gitu, jadi icon Keren ya? di Impar gitu kan. Jadi keren banget gitu loh. tapi kayaknya kamu udah bukan masanya kan. Masanya enggak masih bisa. Tapi gak apa-apa, jangan bersih hati gitu dong kan. Kan kita masih ada duta yang lain. Betul. Betul. Bangga dipikir-pikir lagi aja Kang Jul buat ke tahun depan saya mau support aja. Paling saya mah siapin mental dulu sih Kang ya. Iya, harus mental yang kuat Mental banget. paling mental sih. Betul. Saya juga dulu tuh pernah daftar Kang. Oh iya. Oh iya. Ya, cuman karena terkendala. Satu dan lain hal. Iya, Satu dan makanya lain nggak bisa datang. Sakit ya? Sakit. Aduh. Memang ini sakit nih, pembawa bencana kadang. Iya, jaga kesehatannya Kang. Paling tahun depan ya. Tahun depan. Tahun depan. Siapin mental lagi lah. Betul Oke. banget. Nah, karena Kang Yo harus memikirkan dengan sangat matang-matang dan pastinya butuh waktu yang lama nih semuanya. Jadi kayaknya kita sudahi saja obrolan kita kali ini bersama Kang Teteh Duta ya Kang Yo. Aduh Kang, padahal saya pribadi tuh masih banyak yang mau ditanya ini sama Akang Teteh Duta yang keren-keren ini Kang. Sama, saya juga mau. Tapi kayaknya kita harus mengakhiri obrolan ini Kang Yo. Satu lagi deh Kang, boleh nggak? Udah, Kang? boleh, so, boleh. Ada pesan nggak atau mungkin harapan dari Akang Teteh untuk calon duta Impar selanjutnya? Tahun depan nih Kang. Oke, tahun depan. Buat Kang Jul. Buat saya dan buat teman-teman Oke, saya buat yang mau daftar lain. duta, Oke. sama maba Kang. Pesannya untuk maba, jangan maba lah, mungkin yang mau jadi duta Impar, betul, yang mau jadi duta Impar adalah semangat. Semangat, teman-teman harus semangat dulu.
Dan juga tentukan motivasi dan juga cita-cita di Inpar ini mau jadi apa sih gitu. Karena kalau teman-teman nantinya nggak punya motivasi yang kuat, teman-teman nanti akan ya Goyah ya. goyah nantinya. Gitu paling kalau di tengah-tengah ya. Intinya semangat aja sih kalau dari aku. Kalau dari Teh Zani? Kalau dari aku, jangan pernah takut untuk berani memulai, jangan nunggu sempurna untuk memulai suatu hal, dan jangan lupa untuk terus menjadi diri sendiri, bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Betul. Keren banget emang keren Kang. Ada kita ini Kang. Duta kita ya. Kayak sospol keren banget nih. Ya. Iya, sosok keren banget. Sospol Duta emang keren. Keren banget. Jadi, Keren banget Sospol. Duta juga keren. Ya, kita keren. Intinya apa Kang, kalau mau jadi Duta harus berani keluar dari zona nyaman ya. Tuh, semangat ya. Semangat juga jangan lupa ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Akang Teteh Duta yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang sedikit nih di Pospar pada kali ini. Kalau begitu, saya Fadil Muhammad Itsa dan rekan saya Julfian Miftah, pamit undur diri. sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Makasih Teteh. Makasih. Iya, terima kasih. Terima kasih.